tetapi jangan dibayangkan kemudian hakiki. Itu. Apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali bocoran tadi tentang asyakur, itu jangan bilang kemudian hakikatnya begitu semuanya, enggak. Itu hanya sepengetahuan para ulama. Selebihnya ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu tentang sifat makna asyakur itu kayak apa. Jadi hayata jauh sekali kalau dikatakan mengenali sifat Allah secara hakiki sebagaimana adanya, sebagaimana Allah itu mengenali sifatnya sendiri. Hayata, tidak mungkin. Yang hanya tahu sifat hakikinya ya Allah sendiri. Li'anna idza alimna, karena jika kita alimna mengetahui zatan, suatu zat, alimatan, di mana zat itu memiliki sifat alimah, mengetahui. Kalau panjenengan mengenal suatu zat dan zat ini memiliki sifat apa? Alimah, mengetahui. Faqad alimna, maka kita termasuk orang yang mengenali syai'an, suatu zat itu mubahaman secara samar, mubaham, samar. Ya. La nadri haqiqatah. Kita tidak bisa mengenalinya, mengetahuinya secara hakiki, hakikatnya seperti apa. Lakin, tetapi, nadri, kita hanya mengetahui annalahu, bahwa sesuatu tadi itu lahu memiliki sifat al-ilmi, memiliki sifat mengetahui. Fa'in kanat sifatul ilmi, kendati pun sifat mengetahui tadi itu ma'lumatan lana, ya, hakikatan. Sifatul ilmi ma'lumatan adalah hal yang diketahui lana bagi kita hakikatan secara hakiki. Ya. Artinya jika sifat pengetahuan tadi itu kita mengetahui secara hakiki karena ilmuna, maka pengetahuan kita bi'anna bahwa sesuatu tadi itu alimun, ya, mengetahui ilman taman, mengetahui secara sempurna bihaqiqati hadis sifati, dengan hakikat sifat tadi itu. Wa ila, jika tidak, fala, maka kita pun juga tidak bisa dikatakan mengenal secara sempurna. Artinya begini, saya contohkan aja ya supaya mudah nih. Jika kalau panjenengan mengenal suatu zat, ya, mengenali suatu zat, di mana zat ini memiliki sifat namanya alim, mengetahui. Oke, saya contohkan paman. Paman adalah sebuah zat, manusia, zatnya ada. Lalu si paman ini memiliki sifat apa? Alimun, mengetahui. Memiliki sifat mengetahui. Maka itu berarti kita mengetahui sifat tadi itu secara samar. Ya, sifat yang melekat tadi itu kan kayak kotak-kotak ngono. Misalnya sifatnya paman yang alim itu terbentuk dalam bentuk waru-waru begitu. Ya kan tidak. Itu kan abstrak. Sama. Seseorang memiliki sifat misalkan goni suge, kan gampang. Montore papat, omahe papat, itu ya papat. Ya. Sebuah papat disebut. Asetnya ketok toh ya. Nggih. Tapi kalau si paman ini memiliki sifat alim, nggih, abstrak, gak ketok itu. Tidak terlihat. Mubhaman, la nadri haqiqat. Seperti apa sih hakikat alimnya paman ini? Tidak bisa terdeteksi oleh indrawi kita. Ya. Lianna idza alina taman lakin nadri annahu lahu sifat. Pengetahuan kita itu hanya sekedar mengetahui bahwa pada diri zat paman itu melekat sebuah sifat, itu aja. Yaitu sifat alimun, mengetahui. Jika kemudian pengetahuan kita akan sifat alim yang melekat pada paman itu mengetahui, berarti saya memiliki esensi yang sama dengan paman, memiliki sifat yang sama dengan paman, atau pengetahuan saya di atasnya paman, sehingga tanda-tanda itu bisa saya unggah. Tanda-tanda sifat itu bisa saya unggah. Ya. Jadi bi'annahu alimun ilman taman bihal hadis.
Jadi itu jika saya selevel. Jika kemudian tidak, ya saya tidak tahu hakikat ilmu yang ada pada beliau, sejati saya nggak tahu. Yang tahu ya paman itu misalnya bisa membuat sebuah desain dengan menggunakan Photoshop, ya. Koyo iyo opo pengetahuannya tentang desain, ya saya tidak tahu secara sejati. Kecuali misalkan saya juga desainer juga. Itu pun saya butuh tanda-tanda dulu yang muncul dari beliau, kapasitas keilmuannya. Kenapa? Karena urusan alim, sifat itu abstrak. Abstrak. Yang tahu ya si pemilik zat tadi itu. Si pemilik sifat tadi itu. Seperti abstraknya kata ganteng lan ayu. Kata ganteng apa kotak-kotak ngono. Apa ganteng bentuknya waru wajib ngono. Ya ora. Baru kalau melekat pada seseorang, wah soleh ke ganteng. Berarti gambarnya ganteng pada si soleh. Ngeten. Lek ngono sih gampang. Gitu, ketika kata sifat ini melekat, ini gampang deteksi. Coba ngalih. Kata apa ya? Sabar, ngalim, dan kata-kata abstrak yang lainnya, sifat-sifat yang lain yang melekat, itu tidak bisa dideteksi. Susah deteksi. Nah, bisa jika pengetahuan saya sama dengan pengetahuan soleh. Atau di atasnya. Jika tidak, berarti saya tidak kenal sifat tadi. Wala ya'rifu ahad. Tidak ada yang bisa mengenali ahadun seorang pun. Ilmi, hakikat ilmi Allah ta'ala. Hakikatnya ilmu ini Gusti Allah. Mboten. Tidak ada satupun yang bisa mengenali, mengetahui, memahami hakikat ilmu Gusti Allah. Illa kecuali man lahu, orang yang memiliki ilmu mislu ilmi, sama dengan ilmu Gusti Allah. Sama dengan ilmu Gusti Allah. Walaisa dzalika, dan itu tidak ada illa lahu kecuali milik Allah saja. Alim itu adalah sifat. Sifatnya Gusti itu alimun. Kalau kulo panjenengan itu memiliki pengetahuan yang sama sebagaimana pengetahuan Allah, berarti kulo panjenengan bisa mengenali alimnya Allah. Hanya orang yang sifatnya yang samalah, yang selevelnya atau yang di atasnya, ya, yang bisa mengenali dan mengetahui. Tetapi kalau tidak bisa. Berarti masih mubham. Karena itu wala ya'rifu siwahu ta'ala wa taqaddas. Tidak ada yang bisa mengenali Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa mengenalinya. Dalam konteks satu loh ya, cuma satu alimun. Satu. Dari 99 yang diberitahukan oleh Allah kepada kita lewat Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak ada wa inna ma ya'rifu ghairuhu. Kalaupun ada selain Allah mengenali Allah, tidak lebih daripada at-tashbih, bit-tashbih, mengenali Allah dengan penyerupaan, bi ilmi nafsi, dengan ilmu mereka sendiri. Kama auratnahu min istilal tashbih